Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir sudah kita sampaikan tentang Ashabus Sabt, yakni sekelompok orang yang memperolok-olok dari syariat yang dibawa oleh Nabi Musa berkenaan dengan pengagungan hari Sabat. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, pada mulanya mereka diperintahkan juga untuk memuliakan hari Jumat. Namun karena ternyata mereka merasa dibodohi oleh Tuhan, oleh Allah, mereka minta undur, jangan hari Jumat, jadikan hari Sabtu. Akhirnya Tuhan toleransi permintaan mereka. Bani Israel diperintahkan untuk beribadah di hari Sabtu. Namun apa yang terjadi? Ternyata ketika mereka berpindah ke hari Sabtu, ikan yang mereka cari justru melok pindah ke hari Jumat. Maka mereka ingin kembali dikembalikan kepada hari Jumat. Nah, inilah kelompok yang akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunu qiradatan khashiin. Allah katakan kalian jadilah bangsa kera, bangsa monyet yang dianggap makhluk yang serakah. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka bisa jadi ini dimaknai sebagai tamsil tentang keserakahan orang-orang Yahudi yang ingin dapat semua, yang ingin mengambil semua tanpa ingin kurang haknya. Sementara kewajiban mereka anggap sepele. Yang penting haknya didapat, urusan kewajiban. Tuhan kan maha tahu. Tuhan tahu kelebihan dan kelemahan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tapi dalam urusan hak kita sebagai makhluk, kita menganggap Tuhan harus menunjuk segala-galanya. Maka dikatakan diumpamakan perilaku mereka itu seperti perilaku bangsa kera yang tidak akan pernah merasa puas. Sudah diberi makanan, sudah diberi buahan, 4 kaki dan tangannya sudah memegang buah. Ketika teman yang lain diberi, maka dia masih berusaha untuk merebut, mengambil makanan yang diberikan kepada teman tadi. Padahal keempat tangannya sudah memegang buah-buahan. Itu menunjukkan keserakahan dari kera. Tapi ada juga yang memaknai bukan hanya simbol bahwa memang ada sekelompok kaum yang Allah sumpahi jadi kera. Maka kita baca tafsir di dalam Ibnu Katsir, yang kelompok muda Allah sumpahi jadi kera, sementara yang sudah usianya di atas 60 yang memperolok-olok syariat Allah tentang hari Sabat ini, Allah sumpahi menjadi khinzir, menjadi babi. Hanya saja di dalam tafsir ini dikatakan, kata Ibnu Katsir, umur mereka tidak sampai 3 hari. Mengapa? Karena jasad mereka saja yang berubah menjadi kera dan menjadi babi, sementara makanan mereka tidak berubah serta-merta menjadi binatang itu. Mereka masih ingin makan makanan manusia. Dan akhirnya mereka tidak bisa makan makanan manusia dak kate yang nganjuk, makanan binatang dalam rupa mereka belum bisa makannya. Maka mereka tidak makan selama 3 hari 3 malam, belum sampai 3 hari 3 malam akhirnya mereka binatang dalam sumpahan Allah, yang muda jadi kera, yang tua jadi babi tadi, semuanya wafat. Tidak ada yang berumur panjang dan kemudian beranak pinak, tidak ada dalam cerita tentang sumpah Allah ini. Maka Allah katakan, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan peristiwa pembangkangan yang dilakukan Bani Israel ini adalah merupakan peringatan bagi mereka dan bagi orang-orang yang datang setelah mereka, dan menjadi nasihat yang besar, nasihat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk pembahasan ayat berikutnya, yakni surat Al-Baqarah ayat 67. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ini masuk babak cerita berikutnya. Setelah bercerita tentang Ashabus Sabat yang sudah sampai ke tanah yang dijanjikan, ini kembali lagi flashback, balik ke cerita ketika mereka sedang tersesat di Bukit Tursina, tersesat di Gurun Sinai selama beberapa tahun.
Kita tahu ada peristiwa sebelumnya bagaimana mereka minta agar makanan yang diturunkan dari langit diubah menjadi makanan yang tumbuh dari dalam bumi, seperti jenis sayur mayur, buah-buahan, terus umbi-umbian, bumbu-bumbuan yang dengan makanan yang biasa mereka makan itu membuat mereka bisa mengatasi kebosanan mereka selama ini dijamu Allah dengan makanan dari surga dan minuman dari surga. Menunjukkan ketidakpuasan orang-orang Yahudi, sifat dasar orang-orang Yahudi yang mudah bosan, tidak pernah merasa puas dan terlalu serakah dalam urusan dunia. Nah, ayat berikut ini menegaskan kembali tentang cerita itu. Jadi dari sekian tahun mereka terperangkap, kita tahu dari awal ketika mereka eksodus keluar besar-besaran dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan, lebih dari 70.000 anak keturunan Bani Israel dari 12 kabilah dari anak keturunan Bani Israel itu, jumlah totalnya lebih dari 70.000 jiwa yang ikut beserta harta mereka yang bisa bawa, termasuk hewan-hewan ternak yang mereka miliki. Domba, yang punya domba bawa domba, yang punya sapi bawa sapi, yang punya unta bawa unta. Segala yang bisa mereka bawa ikut serta untuk pulang ke tanah kelahiran, tanah yang dijanjikan Yerusalem itu. Nah, ada satu kilasan peristiwa di mana ada seorang perempuan yang kaya namun tidak memiliki pasangan, tidak punya anak karena belum kawin. Bukanlah kawin tidak punya anak, memang tidak punya anak karena belum kawin. Artinya gadis, cuma lah tua. Akhirnya dia ini wafat. Dan wafatnya karena korban pembunuhan, dibunuh oleh seseorang. Maka oleh keluarganya menuntut balas, menuntut kepada Musa, meminta kepada Tuhannya, tunjukkan kepada kami siapa yang bunuh dulur kami ini, siapa yang bunuh saudari perempuan kami ini, kami akan menuntut balas. Nah, ternyata perempuan ini memiliki harta yang banyak. Bapak, ibu-ibu, biar kamu dan saya pikir kamu sudah tahu ceritanya. Di ujung cerita ternyata kita tahu bahwa keluarga yang menuntut balas, minta Musa carikan siapa yang membunuh, ternyata dia adalah pelakunya. Memang bukan ia yang membunuh, tapi ia menyuruh orang lain untuk membunuh saudarinya. Mengapa? Karena saudarinya adalah orang kaya. Kalau dia masih hidup, hartanya belum sampai ke dia. Tapi kalau dia mati, maka dia sebagai keluarga terdekat dari perempuan yang mati ini memiliki harta, maka dia menjadi ahli warisnya. Itu ceritanya Bapak Ibu. Nah, tapi cara wong yang punya niat busuk agar orang tidak mempersalahkan dia sebagai pelaku, maka dia seolah-olah sebagai pahlawan. Aku nak nuntut balas, pokoknya siapa yang bunuh saudari perempuanku ini akan kutuntut balas juga, dia harus dibunuh. Maka minta kepada Musa agar Tuhannya menunjukkan mukjizat agar bisa menunjukkan siapa sebenarnya yang membunuh. Akhirnya Nabi Musa ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kecil bacuannya itu, pendek urusannya. Tolong sembelih ke sapi betino. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tahu mengapa surat Alif Lam Mim kedua di dalam Al-Qur'an ini disebut surat Al-Baqarah, karena memang ada cerita tentang sapi betina. Salah satunya adalah ketika mereka jadikan batu sesembahannya sebagai sapi betina dalam peristiwa Samiri yang mengambil batu yang bersuara seperti lenguhan sapi tadi. Nah, di sini juga peristiwa tentang Nabi Musa diperintahkan Allah untuk nyari sapi betina, kemudian dengan wasilah sapi perempuan inilah Allah akan nunjukkan siapa sebenarnya yang membunuh wanita yang jadi korban pembunuhan tadi. Maka Allah katakan di awal makro dari ayat ke-76 ini, wa idz qala Musa liqaumihi. Maka ketika kaumnya menuntut balas, maka setelah Nabi Musa konsultasi kepada Allah, Allah nunjuk perintah untuk nyari sapi betina, maka Nabi Musa mengatakan itu kepada kaumnya. Wa idz qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya yang menuntut balas tadi, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina.
Qalu, maka orang-orang yang menuntut balas ini menganggap sepele urusan tadi. Kecil urusannya, cuma nyembelih sapi betino. Tapi tidak kena ada dengan sapi betino yang disembelih tadi pacak nunjukkan siapa yang bunuh dari perempuan ini. Apa kata mereka? Qalu atattakhiduna huzwa. Pecahnya ngolah ke Tuhan kamu tu Musa. Kagilah sudah kami sembelih ke sapi betino, ternyata tak pacak bukti ke siapa yang bunuh. Terlalu ringan persyaratan yang dimintakan Tuhan kamu itu. Kalau cuma sekedar nyari sapi betino, jangankan sikok bahasa kita nih. Nak 100 sapi betino lagi kami siap sembelihkan. Yang penting saudari perempuan kami ini bisa diketahui siapa yang membunuhnya. Tapi tidak masuk akal, cuma minta sembelihkan sikok sapi betino tadi. Maka mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa. Sepertinya Tuhanmu itu memperolok-olok kami dengan permintaan untuk menyembelih hanya seekor sapi betina. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Apa kata Nabi Musa? Tidak, ini bukan kata-kata aku, ini memang permintaan Tuhan. Dan aku memohon perlindungan kepada Allah agar aku jangan termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi dari awal Nabi Musa mengatakan perilaku orang-orang jahil, orang-orang Bani Israel ini adalah perilaku bodoh. Mengapa? Awalnya Allah ringankan persyaratannya. Pilihlah sapi manapun asal dia betino, sembelih, kakek. Kita tahu ceritanya Bapak Ibu kakek kan? Dengan bagian tubuh dari sapi yang disembelih tadi, Nabi Musa pukulkan kepada mayit, maka mayit tadi hidup dan kemudian menunjuk siapa yang membunuh dirinya. Awalnya sapi apapun, sapi mana boleh kamu pilih, asal betino kamu sembelih, ambil bawa ke sini binatang sembelihannya akan ditunjukkan. Tapi mereka justru mempersulit diri mereka sendiri. Nak ngolah ke Tuhan kamu tuh. Coba tunjukkan lagi spesifik. Bahasa kita nih Pak. Banyak sapi yang di antara kaum kita ini. Jenisnya. Oke, sapi betino. Sapi itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tua, ada yang muda, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kuning. Ada yang lah kawin punya anak, ada yang masih gadis. Coba sebutkan spesifik lagi Musa. Tanya lagi dengan Tuhan kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini nih bukan pertanyaan orang yang mohon petunjuk, tapi pertanyaan wong yang nak ngolake. Mau uji kita nih, wong pintar yang bertanya dengan guru ngetes. Kira-kira guru nih tahu apa tidak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, lebih baik kalau ada pemahaman yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh guru, niatnya untuk pembanding, bukan ngetes. Karena kalau ngetes samalah dengan perumpamaan wong Yahudi yang nak ngetes Nabi Musa tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka akhirnya mereka berkata, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba Musa, terangkan lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Yang mana model sapi betino yang dipintakan Tuhan kamu tadi? Qala, akhirnya Nabi Musa balik lagi berdoa dengan Tuhan. Ya Allah, umatku minta lebih spesifik sapi yang nak model mak mano. Uji Tuhan, sudah anjuk tahu bahwa sesungguhnya innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr awanun baina dzalika. Sesungguhnya sapi ini bukan sapi anakan, tapi bukan sapi tua. Dia belum pernah dikawinkan dengan sapi jantan dan dia juga belum punya melahirkan anak. Oh sudah, kami carikan sapi yang masih perawan, sapi betino yang masih perawan. Awanun baina dzalika. Tapi bertanya lagi, tapi sapi perempuan yang masih gadis ini masih banyak juga Musa. Coba sebutkan lagi apa spesifiknya, warnanya itu kan. Akhirnya fa'alu ketika Nabi Musa ngomong, carilah sapi perempuan yang perawan, yang belum menikah dan belum menurunkan anak keturunan. Fa'alu ma tu'marun. Coba kamu carilah itu, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu.
Bertanya lagi Bani Israel tadi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Coba Musa, sebutkan, minta kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan apa warnanya. Karena sapi betina yang perawan ini banyak. Ada yang warna hitam, ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Kira-kira Tuhan kamu tuh minta yang warna apa? Datang lagi Musa nemui Allah, nemui Tuhan. Ya Allah, mintanya warna apa? Innahu yaqulu innaha. Nabi Musa balik nemui kaum, sesungguhnya Allah berkata, sapi perempuan, sapi betina yang diminta adalah safra upaqi'ul launuha. Warnanya kuning keemas-emasan, dan siapa yang memandang sapi tadi tampak senang, gembira hati memandang sapi yang warnanya kuning keemas-emasan tadi. Faqi'ul launuha tasurrun nadhirin, yang warnanya kuning, warna kuning keemas-emasan, siapa yang memandang matanya akan merasa senang. Oh, sudah aman itu Musa. Masih lagi minta lagi. Ini cerita dari ayatnya baik-baik. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Masih belum jelas juga. Innal baqara tasyabaha alaina. Masih banyak jenis sapi perawan yang belum kawin, warnanya kuning keemas-emasan itu. Coba jelaskan lebih spesifik lagi agar kami mudah mencarinya. Tasyabaha alaina wa inna insyaallah bihi wa inna insyaallah lamuhtadun. Semoga dengan tanda yang terakhir kami akan mendapat petunjuk dan kami mudah nyari sapi yang spesifik disebutkan Tuhan kamu tadi. Qala, akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, apa syarat terakhir sapi tadi? Innahu yaqulu innaha, sesungguhnya Allah berkata, sapi betina ini adalah la dzalulun tuthirul arda wa la taskil haras musallamatul la syiyata fiha. Sesungguhnya sapi perempuan yang belum pernah menikah ini warnanya kuning, haruslah sapi yang terawat, terurus, tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, tidak pernah dia menarik pedati, menarik beban yang membuat ada bekas-bekas luka di punggungnya. Jadi dia sapi yang sudah lewat usia pernikahan tapi belum menikah, belum punya anak, warnanya kuning, menarik hati, dan dia belum pernah menarik beban, tidak ada bekas luka di punggungnya. Akhirnya berkatalah orang-orang Yahudi, nah kalau ini jelas, kalau ini spesifik, ya sudah kami cari. Apa Bapak Ibu? Ternyata dari sekian ribu sapi yang mereka cari, di antara sapi yang dibawa oleh rombongan 70.000 orang-orang Bani Israel tadi, hampir saja tidak bertemu. Dah kate nyapa wa makadu. Kemudian Allah katakan, qala innahu yaqulu inna baqaratan la dzalun tuthirul arda wa la taskil haras musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang sudah spesifik apa yang kamu sampaikan. Padzabahuha wa makadu yaf'alu. Mereka akhirnya menyembelih sapi yang dimaksud, tapi hampir saja mereka tidak bisa menemukan sapi itu. Jadi saya pernah baca satu riwayat, satu athar, bahwa ada seorang orang tua yang perempuan, ibu yang salehah, karena suaminya sudah meninggal jauh lama, akhirnya dia merawat anaknya yang semata wayang. Tapi suaminya bukan orang kaya, hanya meninggalkan sejengkal tanah untuk tempat mereka nanam gandum, dan ada seekor anak sapi betina yang induknya lah mati. Ketika ibu ini wafat, ibu tadi memesan bahwa kau gunakanlah tanah itu untuk bercocok tanam, usahakanlah dari situlah engkau bisa makan, tapi sapi perempuan ini jangan engkau gunakan untuk membajak sawah, jangan kau jual, jangan kau sembelih, jangan kau paksa dia untuk menikah agar dia punya anak, jangan kau jadikan dia sebagai pembajak sawah. Rawat dia dengan baik, kaget sampai pada masanya sapi ini laku, nak mogola kau minta sikok gunung emas, lagi dibeli wong. Asal kau penuhi syarat ibu tadi. Uji ibunya ini, rupanya dapat isyarah juga. Akhirnya wafat sang ibu, maka oleh sang anak diturutilah petuah ibunya tadi. Dia menganggap sebagai piaraan, hewan hiasan, bukan hewan untuk dipotong, untuk diambil manfaatnya. Dianggap mau uji kita nih kucing, burung. Jadi dianggap sebagai hiasan saja.
tidak diambil manfaatnya sama sekali. Tidak dibuahi agar punya anak. Cuman sekedar hiasan saja, tapi dia mengambil manfaat dari bekerja di tanah sepetak tadi dan ngambil upahan dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi peristiwa Exodus, dia melok hijrah balik ke Yerusalem dengan berbekal seekor sapi tadi. Dihubungkan dengan cerita tadi, memperolok-olok Tuhan. Awalnya uji Tuhan, sapi betina apa baik sembelih, selesai. Masalah bisa diselesaikan, tapi menganggap remeh perintah Allah, akhirnya mereka mempersulit diri mereka sendiri. Dari sekian ribu sapi yang dibawa oleh Bani Israel, hanya ada satu sapi, dan yang ada di anak laki-laki tadi. Uji anak laki-laki, uji pesan mak kami, sapi ini tidak boleh dijual kecuali wong ngenjukkan gunung emas untuk aku, baru ku jual. Orang-orang Yahudi ini kan bingung. Tadi sudah memperolok-olok Nabi Musa. Justru ternyata jadi bumerang bagi mereka. Mereka akhirnya tidak bisa memenuhi keinginan Musa untuk mencarikan sapi betina yang lebih spesifik tadi. Dan ternyata cuma ada siko inilah. Sementara wong ini nak minta gunung emas. Itu Pak. Kalau tidak mengabulkan permintaan anak ini, dia tidak dapat sapi. Kalau tidak dapat sapi, bakal malu dengan Musa. Akhirnya mereka bawa, kalau dalam riwayat dikatakan berpeti-peti emas milik dari perempuan yang mati tadilah. Ini harta perempuan yang meninggal, inilah harta yang dia miliki. Kalau seandainya sapi ini diberikan menjadi wasilah, dia bisa menunjukkan siapa yang membunuh perempuan ini. Jadi ujung-ujungnya Bapak Ibu-ibu, niat penuntut balas ini pengen dapat harta dari perempuan yang mati tadi tidak terkabul. Mengapa? Karena harta tadi kembali kepada anak ini untuk membeli sapi. Cuman karenalah sudah kadung nuntut balas, sapi dapat, dibawa nemui Musa. Apa? Ini nama Musa. Musa sembelih. Singkat cerita Bapak Ibu kaget di ayat berikutnya cerita tentang itu. Idrib bi ba'dihha. Potong. Sudah dipotong, ambek lidahnya. Dipotong lidah. Dengan lidah tadilah Nabi Musa memukulkan ke badan si mayit perempuan yang wafat tadi. Hidup. Langsung tegak. Sambil tegak perempuan itu nunjuk, uang inilah yang bunuh aku. Nunjuk dolarnya tadi. Langsung mati. Bapak, ibu-ibu, menunjukkan bahwa sehebat apapun makar, tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang busuk, orang-orang jahat ini, sampai pada masanya nanti Tuhan akan menunjukkan kuasa, yang busuk akan terbuka. Sehebat-hebat kita menyimpan bangkai, akhirnya akan tercium juga baunya. Sehebat-hebat kita menyimpan istri muda, akhirnya tua juga. Ya, karena lewat masanya kan tua juga. Biarpun dia istri muda, lama-lama tua juga. Tidak mungkin selamanya jadi istri muda. Mohon maaf, itu cerita saja Bapak Ibu-ibu ya. Jadi gambaran untuk kita, jangan khawatir tentang keadilan Allah. Jika memang kita jujur, jika kita memang benar, akhirnya kebenaran akan ditampakkan oleh Allah. Jadi kalau memang Ustadz, aku nilai 40 tahun nuntut kebenaran, masih kalah itulah. Ngapa? Karena musuh berduit. Dia megang kuasa segala macam. Saat datang penghakiman Allah, saat itu uang yang punya duit tidak punya kuasa. Nah, itu yang membuat kita yakin bahwa keadilan itu pasti akan ditampakkan. Nah, ini menggambarkan tentang keadilan itu tidak mesti menunggu sampai kiamat, tidak menunggu sampai datang akhirat. Ada masanya nanti yang busuk, yang jahat, yang punya tipu daya muslihat ini akan ditampakkan oleh Allah kebusukannya, akan ditampakkan oleh Allah keburukannya. Dan yang jujur pasti akan menang. Akhirnya yang jujur akan menang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sengaja dirancang skenario agar dia mendapatkan hasil dari harta yang ia inginkan dan dia tidak menjadi tertuduh dalam proses pembunuhan itu. Namun diputar balik oleh Allah, niat mendapatkan harta justru dapat di orang lain, dan akhirnya Allah buktikan dialah pelaku utama, dalang utama dari peristiwa pembunuhan itu. Ada tak ceritanya di kitab? Ada kemarin. Sudah dirancang nian baik, nian segala upaya dibuat, skenario diatur segala macam.
Akhirnya Tuhan tampakkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Walaupun ujung-ujungnya kita cenai juga. Urusannya harusnya hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup jadi 20 tahun. Sisip sedikit 10 tahun, tahu-tahu lah jadi orang merdeka pula. Bapak Ibu, itulah hukum dunia. Ngapa? Karena hukum dunia masih bisa diatak-atik. Selama yang buatnya manusia, yang jalankannya manusia, masih pacak ditawar oleh manusia. Nah, tapi kapan yang megang hukumnya Allah, yang melaksanakannya malaikat, nah di situ kita mati. Tak pacak lagi nak tawar-menawar, tak pacak lagi nak sogok-menyogok. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka saya katakan di awal tadi, ayat ini, cerita ini kembali menegaskan tentang sifat dasar pada diri orang Yahudi yang ingin mendapatkan semua dan ingin berbersih dari tipu muslihat mereka. Segala macam tipu muslihat dibuat. Bapak Ibu bisa bayangkan mak mano cerita Israel yang sudah sampai ke persidangan internasional PBB dikatakan genosida. Masih bercanda ya dia. Iya, Pak. PBB lah mufakat. Nah, cuman itu tadi problemnya, dia megang kartu asnya. Bukan kartu as, memang asnya yang dipegang. Amerika Serikat yang dipegang. Uji as hak veto selesai, tidak bergerak sama sekali PBB. Itu menunjukkan bahwa PBB itu ternyata setengahnya 50% plus satunya itu Amerika. Dia ngomong tidak, mau mulai yang lain ngatakan oke, masih batal dulu lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngapa? Karena dia megang kartu as tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka wajar, bukan berarti kita mentolerir perlakuan zolim yang dilakukan Israel saat ini. Sudah digambarkan dengan detail di dalam Al-Quran sifat serakah yang ada pada diri orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ini. Jangan tulah dinjuk kesempatan, jangan tulah dinjuk waktu, dinjuk kemampuan, dinjuk apa istilah uji? Iya, kesempatan tadi untuk berkuasa, kesempatan untuk menduduki satu tempat, maka dia akan mengambil semuanya. Jadi bukan cuma Gaza, seluruh tanah Palestina ingin dikuasai. Nah, kalau sudah habis tanah Palestina, Libanon akan dicaplok, Mesir melok pulo, Syria melok pulo, bakal kena semua. Tak berhenti Bani Israel itu kecuali kiamat. Nah, kapanlah datang Ya'juj Ma'juj, datang Nabi Isa dan Imam Mahdi, baru terjadi perang akhir zaman, selesai cerita Yahudi tadi. Belum terjadi perang dunia ketiga, pecahnya masih nak kendak dia itulah. Karena sifat dasar orang Yahudi memang serakah. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, balik ke kata kunci kita cerita di awal, bercerita tentang tradisi, sifat buruk, perilaku buruk orang-orang Yahudi, bukan ghibah membicarakan keburukan mereka. Tapi mau izah bagi kita, pelajaran bagi kita, kita benci dengan perilaku seperti itu. Kita benci dengan sifat buruk orang-orang Yahudi. Maka jangan sampai kita melok baca orang Yahudi. Kita benci sifat serakah ada pada diri orang Yahudi, tapi kita dewek serakah. Jangan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngapa? Allah murka kepada Bani Israel. Maka agar umat Islam tidak dimurkai oleh Allah, umat Islam tidak boleh serakah. Kalau ada umat Islam yang agak serakah, wajar bemen kita ngomong ke kau ni pecah Yahudi ni an. Nah, tinggal kamu tunjuk siapa yang serakah hari ini. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Demikian, silakan kamu nafsir ke. Aku dah galak nyebut ke kaki, aku kena hate speech. Tapi yang pasti, yang serakah itu orang yang dibenci oleh Allah. Kita boleh tomak. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hanya di dalam dua bidang kita harus tamak. Pertama di dalam bidang ilmu, yang kedua di dalam amal saleh. Harus tamak. Uang pacak ngapa aku tidak? Nah, itu kenapa? Orang bisa, mengapa saya tidak? Padahal samo yang dimakan, potensi samo, kesempatan samo. Mereka bisa, kenapa kami tidak? Maka kita harus tamak dalam urusan ilmu dan dalam urusan amal saleh. Tapi selain dari ilmu dan amal saleh, haram hukumnya umat Islam berlaku tamak. Ngapa? Cerita Gus Baha itu, Bapak Ibu ya, gajah itu makannya 2 ton sehari. Giliran tidur nyenyak baik gitu.
Kita nih makan cuman sepiring, sampai ke mimpi terbawa mak mano nyari makan sepiring besok. Padahal dak sampai 2 ton makanan kita. Giliran kita nak tidur, dak sampai nyenyak tidur gitu. Menunjukkan betapa serakahnya kita. Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang serakah, karena itu perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, masih tersisa beberapa menit. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Tapi aku yakin kalau Pak Latif ini memang bertanya, bukan ngetes, bukan. Memang beliau tidak tahu, pokoknya galak bertanya itu. Dan alhamdulillah pertanyaannya kadang-kadang masuk di akal gitu. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu Ustaz pernah menyampaikan bahwasanya predikat nafsu hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam yang notabene pernah mengambil buah terlarang? Apakah itu tetap tidak berdosa bagi Nabi Adam? Apakah Nabi Adam tetap termasuk langsung? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perdebatan teologis, Pak, Bapak Ibu. Nabi itu harus maksum, karena kalau dia bukan maksum, dia bukan nabi. Sementara Nabi Adam punya dosa. Pertanyaannya dibalik. Kalau seandainya Nabi Adam tidak ngambil buah yang dilarang, mak manu cerita kita? Itu nah problemnya. Jadi dosa yang dilakukan Adam itu sudah dalam skenario Allah. Tidak mungkin Allah membuat Adam diciptakan hanya untuk tinggal di surga. Bapak Ibu, dari awal Allah sudah punya rencana ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum Adam dicipta, Allah sudah ngomong, aku nak nyiptakan makhluk, ngentikan bangsa jin sebagai khalifah di muka bumi. Sementara Adam diciptakan tinggal di surga. Mak mana caranya? Tak mungkin, Dam, kau turunlah ke dunia. Harus ada cara yang lebih cantik. Disitulah skenario Allah. Maka Allah ciptakan potensi baik dan potensi buruk yang ada di dalam diri manusia. Akal potensi baik, nafsu potensi buruk, agar menjadi celah bagi setan menggoda Adam, agar Adam tergelincir. Ada skenario Tuhan yang berjalan, kita turun ke muka bumi, manusia berkembang biak. Jadi itu perdebatannya. Nah, pertanyaan saya cuma satu, apakah ada dosa Adam selain dari makan buah khuldi? Ndak kate. Cuman sih kok itulah. Ngapo? Karena itu pangkal dari cerita alam semesta ini. Mendio tidak makan buah khuldi, dak kate cerita kita. Ma itu nah, karena dak kate doa titahnya, dak kate pembukaannya, Pak. Ya? Ngapo ada cerita menarik? Karena ada yang baik, ada yang buruk. Kalau di dalam cerita itu baik, kalau tuna, kalau dak kamu tonton cerita itu. Sinetron itu, film itu ngapo menarik? Karena ada yang hebat, ada yang jahat, ada yang kuat, ada yang lemah. Belago, kita landas nontonnya. Mendia buntu kalau di film itu, dak kate wong hebatnya, ala kelemahnya, ala kedak lemahnya nonton wong buntu kalau. Gancang kita mati ke cerita film tadi. Maka ada plot, ada cerita baik dan buruk, ada hitam dan putih, ada yang kalah, ada yang menang. Itu skenario Tuhan. Maka dibuatlah pribadi yang tergelincir, ada penggodanya dari bangsa jin. Maka bermula dari situlah skenario Tuhan. Maka saya, kalau aku tidak berani ngatakan Adam itu berdosa, bapak-bapak, ibu-ibu, ngapo? Memanglah skenario Tuhan itu. Dibuatnya Adam tergelincir. Bisa saja Tuhan buat Adam dan Hawa tidak tergoda, tapi tidak selesai. Tidak sudah cerita gitu. Dan hari ini aku tidak baca bercerita, menit tidak tergelincir tadi. Tapi Tuhan buat Adam tergelincir, akhirnya mereka dibuang dari surga dengan misi bagaimana kita bisa kembali ke surga di mana kita berasal. Maka kesalahan Adam cuma di siko itu aja, bukan dosa. Jalan skenario Tuhan.
Nah kalau kita nih lah sudah dekati pohon, ngembek buahnya, kita tebang pula pohonnya. Nah kalau itulah dosanya, Adam tuh cuma ngembek sikok batang. Bapak, ibu-ibu, jadi Pak Haji ya, kalau saya tidak berani menghukumi itu dosa. Mengapa? Karena Nabi pasti maksum dan dengan jalan itulah terjadinya alam semesta, cerita dunia yang kita jalani saat ini. Sedangkan selain itu Adam tidak pernah berdosa. Nah, makanya saya katakan ini perdebatan teologis. Orang Mu'tazilah tetap mengatakan itu dosa. Orang Nasrani menganggap itu dosa. Maka disebutnya dosa warisan. Kalau kita tidak, Adam cuma memikul dosanya saja itu. Tapi itu bukan sebab gara-gara dosa itu maka turun derajatnya tidak pantas disebut nabi. Tidak. Karena itu skenario Tuhan yang membuat Adam tergelincir. Itu Pak Haji. Ya. Kalau gara-gara dekat di pohon kita laju ngatakan Adam tidak pantas disebut nabi, maka rusak teologi kita. Susah kita nak melukiskan tentang struktur keimanan kita. Gara-gara Adam. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau di dalam mungkin terakhir ini kayaknya tidak usah direkam deh. Bapak Ibu-ibu. Kalau dalam tradisi teologi Kristen, Bapak Ibu ya, memang seluruh nabi itu dibuat berdosa. Ya Bapak Ibu ya, kalau kamu buka perjanjian lama, perjanjian baru, seluruh nabi itu punya dosa. Nabi Daud itu sengaja ngirim menterinya berangkat perang karena dia cinta dengan bini menteri tadi. Berperang, menang, berperang, pokoknya disuruh berangkat terus sampai dia mati. Kapan dia mati, bininya diambil. Nunjukkan serakahnya Nabi Daud. Nabi Lut katanya mencampuri anaknya sendiri. Seluruh nabi itu punya dosa. Tujuannya apa? Untuk mengatakan Isalah manusia yang paling suci, yang pantas jadi Tuhan. Itu teologi mereka. Maka dari sejak Adam sampai nabi sebelum Isa semuanya punya dosa, punya maksiat. Itu keyakinan teologi mereka. Kalau kita tidak, kita berpendapat seluruh nabi dan rasul maksum, terjaga dari dosa. Ya. Bapak Ibu-ibu, makanya saya katakan tadi, kalau kita ngatakan Adam berdosa, aku khawatir bangunan teologi keyakinan kita rusak. Maka aku tidak berani ngatakan Adam ngambil buah koldi itu sebagai dosa. Itu jalan skenario Tuhan buat kita ada di dunia. Ya Pak Haji? Ternyata menarik pertanyaan beliau. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau demikian, mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala